itu kan yang berwenang ketua umumnya yang punya partai. Bang, kita ini kan nggak bisa ngomong apa-apa bang, gitu loh. Toh tanpa dipecat sendiri kan Pak Jokowi sudah dihancurkan karakternya oleh mereka. Tanpa dipecat ya. Ya bagi kami dan juga bagi Pak Jokowi, pemecatan itu tidak ada artinya bang. Pak Jokowi bahkan berbahagia, karena apa bang? Sudah terbebas sebagai petugas partai. Dari awal Pak Jokowi dan PDIP, Ibu Mega itu solid ya, kita lihat bahwa mereka saling membutuhkan, ya kan, mutualisme di sini. Tapi kan dalam perjalanan ketika PDIP, kita ingat umpamanya waktu mereka meminta Ara Sirait nggak jadi menteri, ya kan, 2014 nih, Pak Jokowi ikut loh, gitu loh, ya kan. Pak Jokowi menghargai gitu loh. Terus yang kedua, waktu Pak PDIP ngotot minta Kapolrinya dari mereka, tapi karena waktu itu ada tersangkut papers dan masyarakat banyak nggak menghendaki, akhirnya Pak Jokowi mengikuti suara rakyat, akhirnya yang jadi Pak Tito, ya kan. Dan kita tahu setelah itu muncullah apa yang disebut petugas partai. Bahkan setelah itu ada putra mahkota dari Partai Merah ini yang menyorongkan beberapa orangnya di jabatan tertentu karena tidak jadi. Tapi kalau menurut saya karena memang waktu itu Pak Jokowi nggak tahu. Mereka meminta nggak melalui Pak Jokowi langsung, melalui pihak lain, nggak jadi, akhirnya marah. Akhirnya ingat nggak mereka bikin lagu yang Pak Jokowi pengkhianat, ya kan? Nah, dari situ kan sebenarnya kalau kita melihat PDIP sendiri yang tidak menghargai Pak Jokowi, gitu loh. Bukan Pak Jokowi. Sampai hari ini Pak Jokowi itu tidak pernah menjelekan, memfitnah ataupun melawan ya intinya kepada Ibu Mega dan PDIP. Tapi karena memang saya bilang tadi, ya kan, setelah mereka membuat lagu Pak Jokowi pengkhianat, setelah itu mulailah dalam beberapa rakernas mereka, ya kan, disebut petugas partai. Bahkan Ibu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi Dina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Long mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu hal yang menurut saya, ya ngapain sakit hati, wong Mbak Mega dipret itu ya wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati kok. Yang membesarkan Pak Jokowi, Dodo yang bisa menjadi presiden. Kita melihat waktu itu bagaimana serangan ke Pak Jokowi oleh FX Rudy, ya, sampai menyerang bukan hanya Pak Jokowi, istri Pak Jokowi, keluarganya. Sebenarnya kan tidak perlu sampai begitu, gitu loh. Ini kan berhubungan dengan politik, ketatanegaraan. Ibu Iriana tidak masuk ke dalam itu, tapi kenapa sampai membawa-bawa mengatakan bahwa Ibu Iriana itu pendendam, terus dia berselisih dengan mertuanya yang meninggal, bahkan Ibu Iriana itu nggak hadir, ya kan? Padahal itu suatu kebohongan besar. Waktu itu kok saya hadir di pemakaman, bahkan saya ikut tahlilan itu hari pertama, kedua, dan ketiga, ya kan, di rumah. Itu Ibu Iriana ada. Tapi waktu itu kan lagi COVID, Bang. Memang nggak bisa ke penguburan gitu loh. Waktu ke COVID, itu kita lihat bukan hanya Ibu Iriana, ada Mbak Kahiyang Ayu, anaknya juga nggak hadir. Terus istrinya Mas Gibran, itu juga nggak ikut hadir penguburan. Termasuk anak-anaknya, Bang. Karena waktu itu kan COVID
sedang hebat-hebatnya COVID kedua, ya kan. Saya pun dari Jakarta waktu itu mau ikut penguburan harus pakai surat vaksin dan segalanya kan. Jadi kembali lagi penyerangan ini, fitnah-fitnah ini dilakukan oleh PDIP sendiri. Bahkan ketika waktu itu Pak Jokowi bersama kami mendukung Mas Ganjar, makanya waktu itu kita bikin acara di GBK itu yang ada kata-kata rambut putih dan kening berkerut. Nah itu kan mendukung Mas Ganjar, tapi PDIP marah gitu loh. PDIP marah, ya kan? Mereka mengatakan Pak Jokowi, ngapain sih relawan bertemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi setelah tidak menjabat lagi, ya tidak usah cawe-cawe, tidak usah ikut campur. Karena yang berhak menentukan calon presiden itu adalah Ibu Megawati. Dalam hal ini beliau sebagai queen maker, ya kan? Makanya waktu itu karena apa mereka nggak mendukung Mas Ganjar? Mereka bikin Dewan Kolonel waktu itu, Bang. Karena mereka mendukung Mbak Puan. Ingat nggak, Mbak Puan kan kemana-mana sudah pasang spanduk. Oh, iya kan, tapi elektabilitasnya lebih kecil dibanding Mas Ganjar gitu loh. Nah, dalam perjalanan kami, Pak Jokowi bahkan pernah menyandingkan atau mempertemukan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di Pematang Sawah di daerah Jawa Tengah kan, di Pemalang atau mana saya lupa. Tapi itu pun Bu Mega nggak berkenan gitu loh. Analis politik Adi Prayitno menilai momen kemesraan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar di Kebumen tak lepas dari kuatnya chemistry Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar. Menurut Adi, Prabowo dan Ganjar adalah anak emas Jokowi. Dengan momen ini, Jokowi ingin menunjukkan yang bisa maju Pilpres mendatang adalah Ganjar dan Prabowo. Adi Prayitno juga melihat momen ini berkaitan dengan kemungkinan duet Prabowo-Ganjar. Bahkan akhirnya Bu Mega memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan Pak Jokowi, memutuskan Pak Ganjar yang menjadi capres dan juga Pak Mahfud yang menjadi cawapresnya tanpa ngobrol dengan Pak Jokowi. Karena menurut Bu Mega, saya yang punya partai terbesar bisa mencalonkan sendiri. Ya Pak Jokowi, ya setelah nggak punya partai gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, ternyata setelah itu karena Bu Mega tidak ngobrol dengan Pak Jokowi dan akhirnya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan Pak Jokowi yang berkhianat kepada PDIP, bukan juga Gibran. Waktu itu Gibran awalnya mendukung Mas Ganjar dengan kami, tapi karena U20, ya kan, ingat nggak? Mas Ganjar tanpa konsultasi dengan Pak Jokowi membatalkan U20 yang di Jawa Tengah termasuk di Solo dan di Bali bersama Wayan Koster. Makanya akhirnya kami patah arang dengan Mas Ganjar karena apa? Kami beranggapan Mas Ganjar benar-benar petugas partai yang akan patuh turut kepada sang pemilik partai yaitu Ibu Ketua Umum Megawati. Kalau Pak Jokowi walaupun dibilang petugas partai, tapi sesungguhnya beliau adalah negarawan sejati, petugas rakyat. Kembali lagi sebenarnya pengkhianatan ini bukan dari Pak Jokowi. Bahkan Ibu Mega setelah ditetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Ibu Mega mengatakan akan mengalahkan endorse-nya Pak Jokowi ini yaitu Pak Prabowo dalam satu putaran. Tapi ternyata akhirnya kalah, Ganjar hanya mendapat 16%, low bet Bang gitu loh. Jadi bahkan mendapat suara paling buncit, yang paling rendah. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya pertikaian ini dari Pak Jokowi nggak ada. Bahkan Ahok yang selama ini Pak Jokowi sangat baik dengan beliau, ya kan? Kita lihat Pak Jokowi bagaimana ngurus Ahok, Ahok pun ya kan mendiskreditkan Pak Jokowi, membela secara membabi buta Ganjar dan PDIP, bukan mengademkan. Jadi termasuk banyaklah teman-teman di PDIP ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini melakukan dinasti politik lah. Ya sebenarnya dinasti politik kalau kita mau ngomong hampir semuanya orang, termasuk di PDIP sendiri dari kakek nenek, ipar,
cucu-cucu pun sudah ada di PDIP. Bahkan kita lihat kemarin, ya kalau mau bilang dinasti benar-benar bagaimana ya kan Ketua Umum PDIP ya kan dalam hal ini Ibu Mega, bagaimana ponaannya ya kan Romi Soekarno di Jawa Tengah itu bisa mengalahkan yang urutan 1-2 akhirnya yang jadi DPR. Semua orang menyatakan ayo lawan, tapi saya katakan tidak. Karena Bu Mega itu orang tua saya, itu ibu saya. Jadi posisi Saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Romi kan datang, kemudian yang bersangkutan minta tolong. Usia saya sudah 54 tahun. Saya punya janji kepada Ibu Mega, saya punya janji kepada Ibunda Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Saya bilang nggak masalah Mas, tanyakan nanti sama Mas Romi. Suatu kemuliaan untuk mundur demi keluarga besar Bung Karno. Kembali lagi kita lihat bahwa selama ini apa yang teman-teman PDIP, Ibu Mega dan Hasto mereka menjelekan, memfitnah Pak Jokowi, akhirnya berbalik sendiri ke mereka. Tuduhan dinasti politik berbalik ke mereka. Kayak sekarang tuduhan Hasto mengatakan bahwa ada orang yang minta 3 periode yang mengintervensi KPK, ya kan? Padahal kalau kita tahu Pak Jokowi dari dulu belum pernah, selama 10 tahun Pak Jokowi ngomong sama saya di rumahnya waktu terakhir saya mengantar beliau ke tanggal 20 Oktober itu di rumahnya, pulang itu saya kebetulan yang paling terakhir Bang. Jam 12 malam ngobrol terakhir sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau selama 10 tahun tidak pernah ketemu dengan KPK. Ya kan, tidak pernah ketemu, padahal pimpinan KPK menginginkan bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kalau saya ketemu tambah heboh lagi fitnah ke saya. Bahkan penetapan kemarin Hasto sebagai tersangka itu kan dikaitkan dengan orang yang minta 3 periode, Bang. Padahal kita lihat Mbak Puan sendiri sudah membantah kan. Kalau nggak salah tanggal 23 Februari di gedung High End, Mbak Puan ditanya teman-teman media, apa benar Pak Jokowi meminta 3 periode kepada Ibu Mega? Mbak Puan sendiri mengatakan tidak benar, tidak ada itu. Ya kan, itu bohong itu, ya kan. Nah, kenapa Hasto sekarang mengkaitkan itu gitu loh. Ya kan? Apalagi kita lihat Pak Jokowi sekarang kan sudah pensiun, mana mungkin mau mengintervensi KPK. Waktu berkuasa aja tidak pernah gitu loh. Dan mengenai 3 periode selain Mbak Puan mengatakan itu tidak pernah ada permintaan itu kepada Ibu Mega, kami sendiri yang dekat dengan Pak Jokowi, ya kan, pastinya apabila 3 periode itu ada, pastinya Pak Jokowi akan menyuruh kami mengkonsolidasikan ke masyarakat dan ke MPR agar diadakan referendum kan. Nah, tapi ini kan tidak pernah terjadi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa 3 periode dan perpanjangan itu menampar mukanya beliau gitu. Dan orang yang mewacanakan itu adalah orang yang menjilat beliau, Bang. Jadi kembali lagi bahwa semua fitnahan, semua ejekan itu berbalik, Bang. Tuhan itu tidak tidur. Makanya sekarang Hasto ya kan, kebenaran itu akan mencari jalannya. Gitu loh. Jadi kamu mau tutupin kayak apa? Kamu mengalihkan mencari kambing hitam ke orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi, ataupun kamu menjelek-jelekan, berbalik apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai saat ini gitu loh.